Oke. Baik, selamat pagi teman-teman. Salam dan bahagia. Pagi Bu, salam. Pagi Bu, Oke, salam. Oke, teman-teman. Jadi kita pada pagi Salam. ini kita bertemu lagi di pertemuan kita yang ketiga. Di sini nanti kita akan membahas yang namanya laporan konsolidasi. Nah, untuk capaian pembelajarannya nanti apa namanya? Ada beberapa di sini capaian pembelajaran. Yang pertama, mengenali manfaat dan keterbatasan laporan keuangan konsolidasi. Kemudian yang kedua, teman-teman harus memahami ketentuan-ketentuan untuk memasukkan perusahaan anak dalam laporan konsolidasi. Kemudian menerapkan konsep-konsep konsolidasi untuk mencatat investasi perusahaan anak. Kemudian yang berikutnya mengalokasikan selisih nilai lebih, nilai wajar anak perusahaan pada tanggal akuisisi. Nah, yang berikutnya memahami konsep kepentingan non pengendalian. Kemudian teman-teman nanti mampu memperhitungkan amortisasi selisih lebih nilai wajar atas nilai bukunya. Kemudian yang terakhir itu adalah teman-teman menyusun laporan konsolidasi dan juga harus menerapkan konsep-konsep eh, yang mendasari penyusunan laporan laba rugi. Oke. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi akuisisi. Ini ada beberapa eh, apa namanya? Pengertian dari akuisisi ini. Nah, yang pertama sesuai dengan FASB nomor 141R. Nah, di mana dia menjelaskan bahwa akuisisi tersebut mewajibkan menggunakan metode akuisisi. Nah, perusahaan yang mengakuisisi itu harus mengidentifikasi pihak yang diakuisisi. Nah, setelah itu diukur asetnya, kemudian liabilitasnya, pengakuan goodwill, serta keuntungan. Tuh, itu yang ada di FASB. Kemudian yang berikutnya terkait dengan kombinasi bisnis. Nah, biasanya di kombinasi bisnis ini terjadi ketika satu perusahaan memiliki kendali atas satu atau lebih perusahaan lainnya. Kemudian yang kedua, sebuah perusahaan menjadi anak perusahaan jika perusahaan lain memiliki kepemilikan mayoritas 50%, biasanya kan 50% ke atas saham dengan hak suara. Nih ya. Nah, kemudian yang ketiga terkait dengan laporan konsolidasi sendiri. Nah, biasanya laporan konsolidasi ini disusun untuk kepentingan pemilik, kemudian kreditur perusahaan induk. Nah, selain dari beberapa kepentingan pemilik dan kreditur, biasanya eh, dia bukan dikonsumsi untuk kepentingan pemilik non pengendali atau kreditur dari anak perusahaan. Tuh. Nah, kita lanjut dulu, teman-teman. Nah, nih di dalam pengertian-pengertian konsolidasi. Laporan konsolidasi ada beberapa rujukan atau beberapa referensi. Yang pertama ada si BIMS. Nah, ini BIMS ini dia mengartikan laporan keuangan itu adalah laporan keuangan yang menyatukan posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas. Kemudian juga apa namanya? Segala aktivitas-aktivitas dalam perusahaan, baik perusahaan induk maupun perusahaan anak, di mana mereka ini menjadi satu entitas ekonomi. Ini tuh teman-teman. And tuh, mohon maaf. Nah, entitas ekonomi ini biasanya meskipun anak perusahaan dan induk perusahaan ini berdiri sendiri, punya apa namanya?
legalitas sendiri-sendiri, tapi kalau dia sudah konsolidasi, itu laporannya akan menjadi satu. Tuh, kemudian nanti ada penggabungan beberapa aset, kemudian liabilitas, pendapatan, kemudian beban, itu yang dijadikan satu. Nah, kemudian yang kedua nih, menurut SAK, Standar Akuntansi Keuangan, di mana eh, diturunkan ke dalam PSAK 65 dan juga FRS nomor 10, di mana laporan konsolidasi ini punya arti bahwa laporan keuangan suatu kelompok usaha yang disusun seolah-olah mereka merupakan entitas tunggal. Jadi kurang lebih dari dua pengertian ini, dua referensi ini adalah sama gitu ya, sama-sama memiliki arti. Oke, dari sini mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan? Saya Ibu, saya mau bertanya Ibu. Ya. Baik, saya Haji Abdi Aulia dengan ujungnya 0,054. Izin bertanya Ibu, kan ini ada laporan keuangan konsolidasi. Nah, di sana ada perusahaan induk sama anak perusahaan. Nah, yang saya tanyakan untuk anak perusahaan ini, apakah semua anak perusahaan itu harus dikonsolidasikan atau hanya beberapa? Oke, ya, Ibu, terima baik. kasih. Oke, baik Mbak Heci. Terima kasih Mbak Heci atas pertanyaannya. Nah, antara perusahaan anak itu apakah dia harus selalu dikonsolidasikan gitu ya teman-teman? Nah, eh, sebenarnya nggak selalu ya, nggak selalu anak perusahaan itu eh, apa namanya dia harus dikonsolidasikan karena tergantung dari berapa kepemilikan eh, saham yang dimiliki oleh perusahaan induknya. Kalau dia lebih dari 50%, berarti kan dia memang harus dikonsolidasikan, harus menjadi satu dengan si perusahaan induknya. Kalau enggak, atau di dalam kurang dari 30%, kurang dari 20%, maka dia tidak perlu dikonsolidasikan. Ya. Itu Mbak Heci ya. Terima kasih Ibu. Oke. Oke. Nah, nih ya teman-teman, itu adalah terkait jadi perbedaan ini ya, kalau bisa nggak dia dikonsolidasikan atau enggak gitu. Nah, kemudian next, nah dari dua pengertian tadi nih ya teman-teman ya, nah ini eh, diartikan gitu ya, diringkas gitu. Laporan keuangan konsolidasi adalah laporan yang menggabungkan seluruh informasi keuangan dari perusahaan induk dan perusahaan anak sehingga terlihat berasal, jadi nampak terlihat dari luar itu adalah satu kesatuan perusahaan meskipun secara hukum mereka punya legalitas yang terpisah. Oke, next. Nah, yang berikutnya ini teman-teman terkait dengan apa yang dimaksud dengan anak perusahaan tadi ya, sempat sudah disinggung sama Mbak Haici gitu ya. Nah, anak perusahaan sendiri ini dia punya arti masing-masing. Nah, ada dasarnya gitu kan. Nah, itu juga sesuai dengan ARB, jadi Accounting Rules Bulletin, kemudian FASB nomor 94 dan juga FASB nomor 160. Nah, nanti di situ eh, dari ketiga ini, maka dapat kita simpulkan bahwa anak perusahaan ini merupakan entitas bisnis yang punya identitas hukum sendiri, tapi dia dikendalikan secara penuh oleh perusahaan yang dia punya kepemilikan saham mayoritas. Tuh, jadi sistem pengendaliannya yang memang dikendalikan oleh perusahaan induknya. Tuh. Nah, kemudian berikutnya kita masuk ke tahapan. Nah, ini terkait dengan yang namanya pencatatan laporan konsolidasi. Nah, ini teman-teman. Nah, di pencatatan konsolidasi ini biasanya siapa sih yang mencatat? Nah, siapa yang menyusun? Nah, yang menyusun itu adalah
perusahaan induknya. Kemudian yang kedua, perusahaan induk harus mengungkapkan kebijakan, regulasi, kemudian pengecualian. Kemudian dia juga harus ada pernyataan tahun fiskal di dalam laporan konsolidasi. Nah, ini ya. Jadi kalau di dalam perusahaan induk, dia akan menyusun atau ketika perusahaan induk ini mengakuisisi saham anak perusahaan, maka pencatatannya itu harus mencerminkan pencatatan investasi induk terhadap anaknya. Bukan cuma sekedar menggabung-gabungkan gitu ya, tapi dia juga harus mencerminkan investasi-investasi induknya. Nah, terus juga kebijakan nih terkait dengan kebijakannya. Nah, kebijakan ini juga harus benar-benar menjelaskan gitu perusahaan ini, perusahaan induknya harus menjelaskan kebijakan konsolidasi itu seperti apa. Kemudian regulasi, regulasi dari laporan konsolidasi itu harus sesuai dengan aturan-aturan dan ketentuan yang ada di SAK. Oke, next, berikutnya ini adalah salah satu contoh saat perusahaan induk itu melakukan pengakuisisian perusahaan anak, gitu ya. Nah, nanti teman-teman bisa baca ini di sistem kita karena untuk PPT dan juga tutorial perhitungan nanti sudah ada di sister si pada teman-teman. Sister, oke. Next. Nah, ini beberapa yang ada di dalam laporan konsolidasi harus menggambarkan yang pertama ada biaya, kemudian nilai wajar, kemudian nilai buku. Jadi nanti di sini akan melakukan beberapa perhitungan-perhitungan yang ada di dalam konsolidasi. Tuh, harus jelas gitu, teman-teman. Oke, sebelum kita ke materi berikutnya, mungkin teman-teman apakah ada yang mau bertanya? Saya Ibu. Gimana Mbak Nisaura? Sebenarnya perkenalkan saya Nisa Aura Prematera dengan ujung NIM 064 ingin menanyakan Ibu terkait yang slide-slide sebelumnya itu tentang apa sih perbedaan antara laporan induk tunggal dengan laporan konsolidasi itu. Terima kasih. Oke, baik Mbak Nisaura. Oke, kita kembali sedikit ya ke belakang gitu. Jadi laporan konsolidasi dengan laporan biasa atau laporan tunggal. Nah, itu biasanya perbedaannya kalau laporan induk tunggal itu memang dia hanya benar-benar menyampaikan tentang aktivitas dan juga laporan keuangan dari si perusahaan induknya. Hanya benar-benar dia hanya fokus pada perusahaan dia sendiri. Nah, sedangkan kalau laporan konsolidasi ini itu menggambarkan dua laporan keuangan yang dijadikan satu. Bukan terus ditambah-ditambah gitu, bukan. Tapi menggambarkan, oh si perusahaan induk ini dia punya perusahaan anak yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Jadi laporannya gabung. Tapi tetap ada pemisah. Oh, ini laporan si induk, ini laporan si perusahaan anak. Jadi totalnya berapa-berapa gitu. Oke, gitu Mbak Nisaura. Baik, terima kasih Ibu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Ibu, saya mau bertanya. Oke, oke. Sebutkan nama dan NIM dulu. Monggo Mbak Melati. Perkenalkan nama saya Melati Andasari, Bu, dengan ujung NIM 060. Saya ingin bertanya terkait komponen apa saja ya, Bu, yang terdapat pada laporan keuangan konsolidasi. Baik, oke. Jadi kurang lebih hampir sama ya dengan laporan-laporan pada umumnya, tetapi di sini lebih ke arah eh, laporan yang dia jadi ada tambahan-tambahan sedikit gitu, Mas. Komponen yang ada di dalam laporan keuangan konsolidasi itu ya ada laporan neraca konsolidasi, kemudian
Belum, Belum. Mohon maaf, Rizka. Oke, terima kasih. Saya ulang lagi ya teman-teman. Jadi apa namanya komponennya sama. Ada neraca, laporan konsolidasi, kemudian yang kedua ada laporan laba rugi, kemudian yang ketiga ada perubahan ekuitas, ada arus kas, dan yang terakhir ada catatan atas laporan konsolidasi. Gitu teman-teman. Oke, begitu Mbak Melati. Oke, ada lagi teman-teman sebelum Terima kita kasih. lanjut ke slide berikutnya. Saya Ibu. Oke, monggo. Perkenalkan nama saya Maria Ignacia Bora dengan ujung NIM 052. Jadi saya ingin bertanya, contoh perusahaan apa saja yang menggunakan laporan konsolidasi? Terima kasih, Bu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Maria. Jadi gini teman-teman, beberapa perusahaan di Indonesia yang sudah apa namanya sudah menggunakan laporan ke konsolidasi ini adalah salah satunya contohnya seperti PT eh, Bank Mandiri. PT Bank Mandiri. Nah, PT Bank Mandiri ini dia sebagai induk perusahaannya. Kemudian anak perusahaannya itu ada yang namanya Mandiri Sekuritas, kemudian Mandiri Tunas Finance gitu. Kemudian dia ada Mandiri Finance Service. Nah, itu adalah salah satu contoh yang ada di Indonesia. Kemudian ada juga PT apa namanya? PT Astra ya. PT Astra gitu ya. Nah, PT Astra ini dia Asta Internasional ini sebagai induk perusahaannya, kemudian anak perusahaannya itu ada PT Toyota Astra, kemudian ada PT Astra Daihatsu. Nah, seperti itu adalah contoh beberapa perusahaan konsolidasi. Ya, begitu Mbak Maria. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Tadi kita sudah sampai ke pembiayaan. Nah, nih teman-teman, yang berikutnya adalah terkait dengan perlakuan gitu. Bu, kalau tadi saham mayoritasnya adalah 50%. Nah, yang berikutnya adalah kalau yang kurang dari 50% gimana, Bu? Apa perlakuannya? Nah, perlakuannya dia sebagai kepentingan dan pengendalian. Jadi dia tidak bisa mengendalikan perusahaan anaknya. Kalau tadi mayoritas dia bisa melakukan pengendalian, kalau ini yang di bawah 50% tidak bisa melakukan pengendalian. Nah, nih. Kemudian kita masuk ke berikutnya terkait dengan amortisasi gitu ya teman-teman. Jadi biasanya setelah perusahaan induk mengakuisisi perusahaan anaknya, itu akan dilakukan konsolidasi. Nah, saat terjadinya konsolidasi ini biasanya kadang-kadang terjadi selisih antara nilai wajar aset dari perusahaan anak dengan nilai bukunya. Nah, selisih ini nanti yang akan kita pertimbangkan atau kita kelola. Kira-kira dia mau dimasukkan di mana, dialokasikan di mana, seperti itu. Jadi contohnya kayak misalkan perusahaan induk mengakuisisi 80% saham senilai 800.000 dengan nilai buku 900 juta, kemudian nilai wajarnya 1 miliar. Nah, kan akan ada selisih nih antara nilai buku dan nilai wajar sebesar 100 juta. Nah, ini bisa dialokasikan ke aset tetap dan juga ke goodwill. Nah, nanti yang bisa diamortisasi itu adalah yang aset tetapnya. Nah, ini aset tetapnya eh, di sini yang bisa dilihat amortisasinya, bisa dibebankan, bisa dilihat dia punya masa manfaat berapa. Oke, seperti itu teman-teman. Oke, nah ini perlakuan
kelebihan yang belum diamortisasi. Nah, biasanya juga ada nih saat terjadinya konsolidasi ini ternyata ada amortisasi yang eh, kelebihan yang belum diamortisasi. Nah, contohnya kayak misalkan selisih yang belum diamortisasi antara harga perolehan investasi dengan nilai buku aset bersih anak perusahaan. Nah, nanti untuk contohnya bisa teman-teman lihat dan amati sendiri-sendiri. Oke, nah berikutnya di laporan keuangan nih teman-teman. Nah, di laporan keuangan ini biasanya yang pertama di neraca ya. Di neraca itu di dia harus ada beberapa unsur yang mencakup di neraca. Yang pertama ada eliminasi akun investasi di perusahaan anak. Tuh. Di perusahaan induk nanti awalnya akan mencatat investasi pada anak sebagai aset. Nah, di dalam konsolidasi ini akun dihapuskan terhadap ekuitas anak yang diakuisisi. Nah, yang kedua ada eliminasi akun ekuitas. Nah, di sini biasanya nanti dilaporkan apa namanya? Dia hanya benar-benar yang dilaporkan hanya kepemilikan dari si induknya aja. Jadi misal kayak, oh saya punya investasi ke Mbak Haici 80%. Nah, yang 20%-nya itu tidak saya laporkan. Begitu teman-teman. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah sesuaikan akun-akun aset dan kewajiban. Jadi yang benar-benar punyanya kepemilikan si perusahaan induknya yang diakui atau yang dilaporkan ke induk. Jadi, oh si induk ini punya hak 80% ya atas si anaknya. Nah, sehingga saat anaknya ini melaporkan ke induknya yang dilaporkan hanya sejumlah dari si investasi induknya. Kemudian yang berikutnya adalah pencatatan goodwill. Kalau ada, kemudian sama kepemilikan yang tadi 20% itu juga dilaporkan tapi hanya dicatat, tidak diperhitungkan dalam laporan neraca. Oke, next. Berikutnya terkait dengan laporan keuangan, laba rugi konsolidasi. Nah, ini nanti teman-teman ada pendapatan konsolidasi, kemudian beban konsolidasi, dan seterusnya. Begitu. Oke, sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu? Maaf Ibu, saya boleh bertanya lagi. Boleh Mbak Ici, monggo. Ini kan menyinggung masalah goodwill. Nah, saya mau bertanya Ibu, kalau goodwill itu perlakuannya di dalam neraca konsolidasi itu bagaimana ya, goodwill yang tadi Ibu sebut barusan? Goodwill di dalam neraca ya. Oke, jadi gimana perlakuan goodwill saat dia ada di dalam neraca? Nah, goodwill ini timbul dari akuisisi yang disajikan sebagai aset tidak tetap di sisi aktiva. Kemudian dia tidak diamortisasi, tetapi dia diuji penurunan nilai besarannya si goodwill ini berapa. Gitu. Jadi dia tetap diakuinya adalah sebagai eh, aset tidak tetap. Oke, oke, begitu Oke. teman-teman ya. Itu adalah sedikit pembahasan kita. Nah, minggu depan itu adalah teman-teman kita mulai praktek perhitungan terkait dengan laporan konsolidasi ini karena materi ketiga dan keempat sesuai dengan RPS itu adalah laporan konsolidasi. Oke, nah ini dia teman-teman. Nah, ada tugas untuk teman-teman. Jadi teman-teman untuk tugasnya adalah ini ya mensimulasikan akuisisi ini dan juga menyusun laporan keuangan konsolidasi. Nah, untuk kasusnya, nanti studi kasusnya itu adalah kasus akuisisi anak perusahaan. Nanti untuk studi kasus,
instruksi tugas dan juga batas pengumpulan bisa teman-teman akses atau bisa teman-teman lihat di Sipedar UST teman-teman. Tuh. Kemudian terkait dengan format tugasnya seperti apa. Nah, format tugasnya silahkan teman-teman bentuk kelompok 3 sampai 5 orang. Kemudian nanti silakan teman-teman tulis laporan keuangannya, kemudian buat PPT-nya, dan minggu depan setelah kita melakukan perhitungan, kita presentasikan. Teman presentasi gitu ya. Nah, untuk kriteria penilaiannya, itu yang pertama ada pemahaman teori konsolidasi, kemudian ketepatan analisis dan juga perhitungan dari perhitungan teman-teman, kemudian kelengkapan jurnal dan juga laporan konsolidasinya seperti apa. Nah, yang terakhir adalah kualitas dari presentasi teman-teman. Oke, begitu teman-teman. Oke, jangan lupa teman-teman untuk presensi ya. Nanti takutnya teman-teman lupa presensi. Oke, sebelum saya akhiri, mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan untuk terakhir kalinya. Oke, sudah cukup teman-teman? Cukup Ibu sepertinya. Oke, baik teman-teman. Jika sudah tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri ya. Kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Ya, kita berdoa terlebih dahulu, berdoa di persilahan. Oke, cukup. Terima kasih teman-teman. Kita ketemu minggu depan. Salam dan bahagia. Salam. Terima kasih, Salam. Bu. Terima kasih, Bu. Ibu.